Halo semuanya, welcome back to my channel. Di sini aku mau menyelesaikan misi untuk bulan Juni dengan tema Korean National Holiday atau Official Anniversary. Nah, jadi di bulan Juni ini banyak banget hari besar atau hari libur yang diperingati oleh masyarakat Korea. Jadi aku mau ambil salah satu hari yang bisa kalian pelajari. Oke, jadi di sini aku akan ngambil salah satu hari atau peringatan nasional yang diperingati oleh masyarakat Korea. Tepatnya pada tanggal 6 Juni, masyarakat Korea memperingati Hari Memorial Day atau yang disebut sebagai peringatan nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam Perang Korea sebelumnya. Di setiap tanggal 6 Juni, masyarakat Korea ini memperingati Memorial Day, di mana di sana setiap tanggal 6 Juni adalah hari libur nasional. Untuk jam-jam tertentu biasanya akan dibunyikan sirine, di mana setelah itu masyarakat diharuskan untuk mengheningkan cipta selama 1 menit. Tujuannya adalah mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan. Di tanggal 6 Juni juga, setiap masyarakat wajib mengibarkan bendera setengah tiang. Dari segi historis, tentu saja peringatan ini sangat penting bagi masyarakat Korea. Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang Perang Korea yang wajib diketahui oleh bukan hanya masyarakat Korea sendiri, tapi juga oleh masyarakat dunia. Nah, dalam sesi kali ini aku akan membahas sedikit tentang latar belakang dan sejarah terjadinya Perang Korea. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, masyarakat Korea terbebas dari penjajahan Jepang setelah 35 tahun lamanya. Sebenarnya pihak PBB sudah mengeluarkan peringatan kepada Korea Utara untuk menghentikan pertarungan antara Korea Selatan. Namun hal itu sama sekali tidak diindahkan oleh Korea Utara, dan tepatnya pada tanggal 26 Juni, Dewan Keamanan PBB membentuk pertemuan darurat dan mengeluarkan resolusi yang menyuarakan penghentian segera permusuhan dan penarikan mundur pasukan Korea Utara dari garis batas 38 derajat. Selanjutnya, pada akhir Juli tahun 1950, pasukan Korea Utara ini bergerak maju menuju ke Sungai Nakdong. Dan pada tanggal 1 Agustus tahun 1950, pasukan Korea Selatan dan PBB membentuk garis pertahanan di Sungai Nakdong. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus pada tahun yang sama, pemerintah Korea Selatan pindah dari Daegu ke Busan. Pada tanggal 28 Juni, pemerintah memutuskan langkah militer untuk menjaga dan memulihkan perdamaian. Pada 7 Juli tepatnya, Komando PBB diluncurkan dan Jenderal Douglas MacArthur diangkat sebagai Panglima tertinggi pasukan sekutu PBB. Setidaknya pada waktu itu ada 21 negara yang ikut berkontribusi dalam membantu dan menyokong Korea Selatan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Beberapa negara mengirimkan bala bantuan berupa pasukan tentara militer untuk membantu menjaga kedaulatan Korea Selatan. Sedangkan beberapa negara lain juga ada yang membantu untuk mengirimkan pasokan makanan dan juga tim medis ke medan perang. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga perdamaian dunia. Korea Selatan bersama PBB pada tanggal 15 September meluncurkan serangan balik ke Korea Utara. Di sini Korea Selatan dan PBB ini melakukan pendaratan amfibi di Incheon dan meluncurkan serangan balik ke utara di garis pertahanan Sungai Nakdong. Nah, dari penjelasan sebelumnya sudah aku jelaskan kalau untuk wilayah Sungai Nakdong sendiri sudah dikuasai oleh pasukan Korea Utara. Keadaan berbalik
setelah operasinya berjalan dengan sukses. Dan pada tanggal 23 September, pasukan Korea Utara mulai sedikit-sedikit mundur dari semua barisan pertempuran. 5 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 28 September tahun 1950, pasukan sekutu Korea Selatan dan PBB merebut kembali Seoul. Dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1950, pasukan Korea Selatan melintasi paralel utara ke garis batas 38 derajat tersebut. Sedangkan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1950, pasukan Korea Selatan dan PBB berhasil menduduki Pyongyang dan mencapai Sungai Amnok. Dalam hal ini, wilayah Pyongyang adalah wilayah dari negara Korea Utara. Jadi dapat disimpulkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1950 ini, sekutu Korea Selatan dan PBB berhasil memukul mundur. Sayangnya kegembiraan ini tidak berlangsung lama, karena setelah berhasil menduduki Pyongyang, Korea Utara ini dibantu oleh negara Cina dan berhasil melakukan serangan balik untuk melawan PBB dan Korea Selatan. Cina melakukan intervensi kepada sekutu pada tanggal 25 Oktober. Sedangkan untuk siklusnya sendiri, intervensi Cina dan perlawanan pasukan PBB berlangsung sangat sengit. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober tahun 1950, tentara Cina mulai ikut turun tangan untuk membantu Korea Utara dalam perang ini. Dan pada tahun 1951, pasukan sekutu meninggalkan Seoul dan mundur. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret tahun 1951, tentara Korea Selatan dengan susah payah berhasil merebut kembali kota Seoul. Namun sayangnya setelah tanggal 15 Maret tahun 1951, di mana tentara Korea Selatan ini berhasil merebut kembali kota Seoul, perang belum berakhir. Di mana untuk perang Korea sendiri berakhir pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Jadi setelah permulaannya, yaitu pada tahun 1950 sampai 1953, perang Korea ini berjalan selama 3 tahun. Di mana dalam sejarah perundingan gencatan senjata, perang Korea ini merupakan perang yang mencetak sejarah sebagai yang memakan waktu untuk kesepakatan paling lama dalam sejarah dunia. Perang Korea berakhir, namun luka perang tetap ada sampai saat ini. Perang yang berlangsung selama 3 tahun ini memberikan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat Korea Selatan. Perang Korea selama 1129 hari dari periode tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli tahun 1953, setidaknya 138.000 tentara Korea Selatan tewas dan 450.000 orang lainnya terluka. Setidaknya korban dari tentara Korea Selatan ini mencapai total 621.000 jiwa, termasuk tentara yang hilang dalam medan perang. Namun itu bukanlah akhir dari semua kesedihan. Tentunya yang tidak boleh kita semua lewatkan adalah jauh lebih banyaknya korban dari warga sipil daripada prajurit yang meninggal selama perang. Lebih dari 1 juta warga sipil Korea Selatan terbunuh, terluka, atau hilang. Sementara korban sipil di Korea Utara juga mencapai 1,55 juta jiwa. Diprediksi bahwa 1/5 dari populasi seluruh semenanjung Korea saat itu telah menjadi korban perang.
Perang, pertempuran selalu membawa pengaruh buruk bagi semua orang, bagi dunia. Banyak orang terpisah dari keluarganya, banyak orang kehilangan orang terkasih dan tersayang akibat perang. Jadi dalam peringatan 6 Juni ini atau Memorial Day di Korea Selatan bertujuan untuk mengenang dan memberikan doa terbaik kepada para pahlawan, warga sipil, dan semua orang yang menjadi korban dalam terjadinya perang Korea tersebut. Semoga kedepannya selalu ada perdamaian di